Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Muna dari jurusan Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974 sebagai wadah profesi akuntansi yang senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dalam dunia bisnis, Ikatan Akuntan Indonesia kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia serta melakukan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku, Prinsip Akuntansi Indonesia, yang mengacu pada USGAAP. Seiring dengan perkembangan pasar modal yang bergerak dengan sangat pesat, Komite PAI juga menerbitkan standar akuntansi khusus untuk industri dan bahan hukum tertentu. Antara lain standar akuntansi dana pensiun, perkoperasian, asuransi kerugian, minyak dan gas bumi, sewa, guna usaha, perbankan, kehutanan, dan lain-lain. Laporan keuangan memberikan informasi posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi sebagai besar pemakaian atau investor dan kreditor. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal-hal yang bersifat material, pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi yang dikembangkan oleh entitas. Pengakuan dan penghentian pengakuan. Proses pengakuan, kriteria pengakuan, relevansi, ketidakpastian eksistensi, probabilitas rendah dari arus masuk atau arus keluar manfaat ekonomi, representasi tepat, ketidakpastian pengukuran, faktor lain. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum menjadi dasar dari kerangka konseptual. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberian pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang menyediakan sumber daya kepada entitas. Keputusan mengenai 1. Pembelian, penjualan, atau pemilihan instrumen ekuitas dan instrumen utang. Yang kedua, penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya. Yang ketiga, penggunaan hak untuk memilih atau memengaruhi tindakan manajemen yang memengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi entitas.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.